Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali Allah memberikan kepada kita nikmat kehidupan sehingga bisa melaksanakan ibadah salat subuh di waktu yang sangat mulia, di waktu subuh ini, di bulan yang sangat mulia, di bulan Ramadan, dan di tempat yang sangat mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, melihat kondisi akhir-akhir ini ya, di mana dunia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya, terjadinya peperangan di Timur Tengah antara Amerika, Israel dengan Iran, ya. Apakah ini peperangan yang akan menjadi jalan pembuka untuk terjadinya perang dunia ketiga, atau nanti yang disebut oleh Nabi dengan Malhamah al-Kubra, atau Armageddon? Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, cuman kalau melihat ya lokasi terjadinya peperangan ini jamaah sekalian, yaitu di Iran, ya, kita akan melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Iran ini jamaah sekalian, yaitu sebuah tempat ya yang disebut dengan Asfahan, ya, atau Asbahan, dalam hadisnya disebut Asfahan. Dia sebuah kota di Iran, ya, dia kota terbesar kedua setelah Teheran, ya, yang mana saat ini Asfahan ini menjadi pusat ya militer mereka, ya, pembuatan senjata militer mereka. Dan di sana ada sebuah komunitas Yahudi, ya, yang dari dulu memang tinggal di situ, ya. Komunitas Yahudi yang sudah lama tinggal di situ jamaah sekalian. Itu sudah sejak lama sekali dia tinggal di situ. Sampai sekarang mereka ada di sana. Nah, dalam sebuah disebutkan bahwa fitnah akhir zaman nanti itu, ya, di antara fitnah akhir zaman, ya, sebelum ya datangnya hari kiamat itu, ya, muncul salah satu fitnah yang paling besar, ya, fitnah sejak Allah menciptakan Adam. Tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnah Dajjal, ya. Bahkan setiap nabi yang Allah utus ke muka bumi ini itu memperingatkan umatnya dengan Dajjal ini, ya. Kenapa fitnah Dajjal jamaah sekalian disebut fitnah yang paling besar? Ya, kita tahu bahwasanya ya fitnah itu ada ya banyak, ya. Ada fitnah tentang keimanan. Ya, bicara Dajjal langsung mati dia. Memang mengerikan tak Dajjal ini. Fitnah dunia itu banyak jamaah sekalian. Ada fitnah agama, ya. Ada fitnah harta. Ada fitnah ilmu. Ada fitnah jabatan kekuasaan. Nah, Dajjal ini datang dengan semua fitnah ini jemaah sekalian. Nah, itulah kenapa Nabi takut. Dan semua Nabi yang datang memperingatkan umatnya dengan fitnah Dajjal ini. Ya. Nah, apa di antara fitnah Dajjal jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama adalah fitnah tentang agama. Dia Dajjal yang datang jemaah sekalian, dia manusia biasa, bahkan buta matanya. Makanya kadang Al-Masih itu hanya terhapus,
Al-Masih Ad-Dajjal. Satu matanya itu tertutup, ya buta. Ya, maka dengan Masih Al-Dajjal. Ya. Dia manusia biasa. Beda dengan Fir'aun, Namrud, ya. Dia mengaku Tuhan. Tapi dengan kekuasaannya dia menyuruh orang. Ya. Tapi Dajjal ini manusia biasa. Cuman bedanya Allah berikan dia memang kesaktian, keanehan-keanehan. Dan itulah fitnah Dajjal. Allah berikan dia seperti rububiyah Allah, mirip rububiyah Allah. Ya. Allah berikan dia keanehan-keanehan, kekuatan-kekuatan. Ya. Di antara fitnahnya adalah fitnah agama. Ya. Dia datang ya ke muka bumi ini ketika bumi dalam kondisi yang sudah hancur, ya. Sudah habis semua. Ya. Pertama, ketika sahabat ada mantan pendeta Yahudi dari Palestina yang kemudian dia berlayar kemudian terdampar di sebuah daratan, ya. Di situ ada binatang al-jazazah. Dia katakan engkau menuju ke sana, ada sebuah kuil, ya. Di sana ada sebuah makhluk, ya, yang terantai. Dikatakan pertama tentang 3 hal ini. Kalau 3 hal ini sudah ada tanda-tandanya, berarti tidak lama dia akan keluar jemaah sekalian. Pertama, kurma di Baizan, ya, di Palestina, apakah masih berbuah? Ya. Kalau dia tidak berbuah, ya itu sudah tanda, dan sekarang sudah berkurang kurma di Baizan itu. Yang kedua, ya, Danau Tiberias, kalau sudah dia mulai mengering, ya, dan sekarang pun tanda-tandanya sudah seperti itu. Dan yang ketiga, ketika terjadi paceklik yang sangat parah, ya, hujan tidak ada sama sekali, ya, disitulah kemudian Dajjal keluar. Ya, di antara fitnahnya adalah itu tadi fitnah agama jemaah sekalian. Dia datang selama 40 hari, dia keluar selama 40 hari, satu harinya seperti setahun, satu harinya seperti 1 bulan, satu harinya seperti 1 pekan, dan satu hari terakhir seperti hari-hari biasa. Dan kehebatan dia jemaah sekalian, dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, dia datang ke sebuah tempat, semua tidak ada yang tidak ditatang kecuali Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa dan Masjid At-Tur, tempat Imam Mahdi dan pasukan-pasukannya. Ya, semua didatangi, termasuk Kayu Agung. Ya, semua. Mekah, Madinah tidak masuk, kenapa? Ada malaikat-malaikat yang menjaga dengan pedang-pedangnya. Ya. Dia datang mengaku sebagai Tuhan. Ya. Kalau ada orang yang kemudian di sebuah tempat yang kekeringan, dia tinggal bilang sama bumi, tumbuh itu bumi. Keluarkan semua harta bendamu, emas semua keluar. Hujan, langit turun hujan. Sampai seperti itu fitnah Dajjal. Ya. Makanya banyak orang yang kemudian menjadi pengikut Dajjal. Ya. Karena seperti itu fitnahnya. Fitnah agama. Ya. Yang kedua fitnah harta. Ya. Bagaimana tidak mungkin jemaah sekalian, Allah berikan dia seperti itu, dia bisa keluarkan semua, ya, harta benda bumi jemaah sekalian. Semua kampung yang beriman kepadanya jadi kaya raya, yang tadinya miskin, binatang-binatang ternak mati, semua hidup semua dengan perintah Dajjal ini. Ya. Dengan fitnah ilmu, ya. Jangan coba-coba berhadapan dengan Dajjal jemaah sekalian. Ada sebuah hadis mengatakan ada seseorang yang mengaku, ya, mana Dajjal, ya. Dia mau datangi jamaah sekalian. Ternyata dia ini pengikut Dajjal. Maka Nabi pernah bilang, kalau datang keluar Dajjal, engkau harus sembunyi. Jangan pernah minta untuk ketemu kepadanya. Ya. Karena yang hanya mampu membunuhnya adalah para nabi. Nah, seandainya saya hidup ketika Dajjal datang, sayalah yang akan membunuh Dajjal itu. Ya. Maka nanti pada akhir zaman, ya, siapa yang membunuh Dajjal? Isa bin Maryam, bukan Imam Mahdi. Isa bin Maryam. Karena yang fitnahnya sangat besar. Ya, ini fitnah ilmu, jangan coba-coba berdebat dengan Dajjal. Kecuali anda akan menjadi pengikutnya. Ya. Terutama wanita, ibu-ibu sekalian. Itu wanita paling banyak pengikut Dajjal. Ya, makanya dalam hadis dikatakan kalau keluar Dajjal, ya, ikat semua wanita-wanita, istri kalian dan anak-anak kalian, Pak. Ikat, Pak. Ya. Karena memang luar biasa fitnah Dajjal ini. Yang keempat, ya, fitnah kekuasaan. Ya. Dajjal akan menguasai seluruh bumi. Ya. Dia akan datang ke setiap tempat selama 40 hari itu, semua didatangi jamaah sekalian. Dengan kendaraan keledainya yang Allah berikan dia kekuasaan, bisa berlari sekencang itu. Ya. Semua kemudian terkena fitnah Dajjal.
Subhanallah. Ya makanya hadirin Allah muliakan, di akhir zaman ini memang ya banyak orang yang kemudian ya lalai dengan fitnah Dajjal ini jamaah sekalian. Ya makanya Nabi memperingatkan kita dalam sebuah hadisnya ya bagaimana berlindung dari fitnah Dajjal ini. Beliau mengatakan ya idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Jika engkau bertasyahud akhir ya sebelum salam, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara ini. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini 4 jamaah sekalian yang kita baca setiap tasyahud akhir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari siksa kehidupan dan kematian, dan dari siksa al-masih ad-dajjal. Ya, berlindung kepada Allah jamaah sekalian. Ya, tidak ada yang bisa selamat dari fitnah dajjal kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menghafal surah Al-Kahfi. Ya, itulah kenapa dari Jumat ya disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Ya, pertama karena hari Jumat datangnya hari kiamat, yang kedua karena di akhir zaman nanti ini yang hanya mampu mengalahkan fitnah dajjal adalah ketika kita menghafal suratul Kahfi, terutama 10 ayat pertama. Ya, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usma min dajjal. Ya, dalam riwayat lain akhiri, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama, ya, dalam riwayat lain 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, usma min dajjal, dia akan terlindungi dari kejahatan ad-dajjal. Ya, karena dari surah Kahfi itu ada 4 dari fitnah jamaah sekalian disebutkan ya. Pertama fitnah tentang keimanan ya, kisah Ashabul Kahfi. Ya, yang kedua fitnah tentang harta, kisah 2 pemilik kebun. Ya, yang ketiga fitnah ilmu, Musa dan Khidir alaihissalam. Yang keempat fitnah kekuasaan Dzulqarnain. Ya, itu disebutkan semua dalam surah Al-Kahfi, dan Allah sebutkan juga jalan keluarnya. Ya, makanya dengan menghafal atau mempelajari surah Al-Kahfi ini, insya Allah ya Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal yang dia akan keluar dari Khurasan, dari Iran, dan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang berasal dari Asfahan. Ya, maka seandainya dekat-dekat terjadinya itu, maka hati-hati jemaah sekalian. Ya, kalau ini terjadi peperangan pada saat itu, ya siap-siap saja. Ya, dia akan keluar di Khurasan dengan 70.000 orang-orang Yahudi menjadi pengikutnya, dan di tempat yang sama kata Nabi akan keluar panji-panji hitam dari Khurasan juga. Jadi Khurasan ini satu kota, tapi keluar 2. Satu Dajjal, yang kedua panji-panji hitam, yaitu tentara-tentara daripada Imam Al-Mahdi yang datang pada akhir zaman, yang pada saat itu turunlah Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih di Damaskus, dan dialah yang akan membunuh Dajjal di Babul Lut pada saat itu jemaah sekalian. Ya, ini luar biasa kisah Dajjal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita, keluarga kita dari fitnah yang sangat besar ini, fitnah Masih ad-Dajjal. Radhanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.